رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kali bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita sudah memasuki penjelasan terkait dengan adab dalam meminta izin. Kita telah masuk pada poin yang keempat. Ya. Poin pertama telah kita jelaskan bahwasanya seorang tidak boleh masuk ke rumah orang lain kecuali setelah mendapat izin dari si penghuni rumah. Yang kedua yaitu hendaklah dia mengucapkan salam ketika dia memasuki rumah tersebut. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang ketiga, apabila dia memasuki rumah yang dimana rumah tersebut tidak ada penghuninya, maka dia boleh mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang keempat, la yajuzu lil mar'ati dukhula ila dari ahadin duna idni kama hiya adatun ba'dhin nisa'i. Tidak boleh seorang wanita, termasuk juga wanita, tidak boleh masuk ke rumah orang lain dengan tanpa izin sebagaimana kebiasaan wanita, sebagian wanita. Farubbama kana rajulu wahdahu fil bait, karena bisa saja di rumah hanya ada seorang laki-laki saja. Fataqaul khalwah wal muharramah, sehingga jadilah yang namanya berkhalwat, ya, berdua-duaan yang diharamkan. Farubbama kana uryanan au naiman ma ahli, bisa saja pada saat itu dia sedang tanpa pakaian atau sedang tidur bersama keluarganya. Jadi ikhwah, mungkin penulis menyinggung satu di daerah beliau, mungkin ada kebiasaan wanita itu kalau dia masuk rumah orang lain, dia masuk nyelonong begitu saja tanpa meminta izin pada si penghuni rumah. Ya, ini sebagian wanita, bagaimana dikatakan kata beliau itu yang dilakukan oleh sebagian wanita. Jadi intinya bahwa, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala firman ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumahmu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada si penghuninya. Ayat ini mencakup laki dan perempuan. Ayat ini hukumnya mencakup laki-laki dan juga perempuan. Di mana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, walaupun di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu adalah laki-laki yang beriman, la tadkhulu ini merupakan sebuah larangan la tadkhulu
Ini larangan untuk laki-laki yang jamak. Buyutan ghairu buyutikum, rumah yang bukan rumah kalian. Kum itu adalah laki-laki. Namun perlu kita ketahui bahwasanya hukum untuk perempuan sama dengan hukum untuk laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa min syaqaiqir rijal. Sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya kaum laki-laki. Dengan artian semua hukum yang ditujukan kepada laki-laki, semua hukum yang mukhatabnya, yang diajak bicaranya, yang diserunya kepada kaum laki-laki, maka sesungguhnya itu juga termasuk hukum untuk perempuan. Kecuali jika ada perbedaan, kecuali jika ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Demikian juga halnya ikhwah, kita berikan contoh misalnya ya seperti diwajibkan sholat, aqimis sholat, tegakkan sholat, wa atuz zakah, dan bayar zakat. Ini kan mukhatabnya kan laki-laki, bukan perempuan. Namun ya hukum ini juga ditujukan kepada perempuan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga halnya dengan adab dalam meminta izin. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu, sampai kamu minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada si penghuninya. Oleh karena itu, apabila walaupun ayat ini yang diajak bicara adalah kaum laki-laki, namun sesungguhnya hukumnya tersebut mencakup kaum perempuan juga. Berarti seorang wanita tidak boleh masuk ke rumah wanita lain, gak boleh masuk ke rumah orang lain sampai dia minta izin dan mengucapkan salam kepada si penghuni rumahnya. Kalau dia sudah dapat izin, silakan dia masuk. Tapi kalau dia tak dapat izin, maka dia tidak boleh masuk. Yang kelima, ihdar an tu'awwida ahlaka wa auladak al-kadhib. Hati-hati kamu, jangan sampai engkau membiasakan keluargamu dan anak-anakmu untuk berdusta. Seperti fahtusihim masalan ayyaqulu idza daqqal bab ghairu majud kul daqqal bab ghairu majud wa anta fiddar. Seperti kamu pesan kepada keluargamu, yaitu kalau ada orang yang mengetuk pintu, katakan kepadanya bahwasanya ayahmu tak di rumah. Wa anta fiddar, padahal kamu ada di rumah. Wal ajdaru an ta'tadir anil khuruji idza kunta mashghulan. Akan lebih baik lagi ya, sebaiknya itu engkau minta maaf saja, ya maaf saja untuk keluar minta maaf saja bahwasanya kamu sedang sibuk ya, enggak bisa menerima tamu. Walidzalika khairun minad dunya wal akhirah. Yang demikian itu lebih baik untuk dunia dan akhirat. Ini misalnya begini ikhwah, kita enggak siap menerima tamu misalnya. Sementara teman-teman kita mau datang. Maka sebaiknya kita terus terang saja katakan, saya hari tersebut sedang sangat sibuk, saya enggak bisa terima tamu. Demikian ikhwah. Ya, sebaiknya kita terus terang saja katakan belum bisa menerima tamu. Daripada kita pesan-pesan ke anak kita, nanti kalau bapak itu datang bilang ya, bapak sedang enggak di rumah, abi sedang enggak di rumah, bilangkan padahal dia di rumah. Ini kan jelas kebohongan. Kemudian wa 'ala zair ayyaqbala al-'udhr. Kemudian bagi orang yang datang, yang menjenguk, yang berkunjung, terimalah uzur si penghuni rumah. Ya kecuali Anda datang sudah ada janji. Misalnya nih saya mau pergi besok misalnya ke rumah, mengunjungi rumah seseorang. Kemudian saya katakan, gimana besok saya bisa datang ke rumahmu? Kemudian yang si penghuni rumah mengatakan, boleh silakan. Maka ya silakan kita datang. Demikian. Tapi kalau kita datang tiba-tiba ngetok pintu, kemudian ternyata si penghuni rumah enggak menjawab salam, atau dia malah keluar
menjawab salam tapi dia katakan saya belum bisa terima tamu, maka silahkan kita pulang. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kamu pulang, pulanglah, karena itu hak dia. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini ketika ada si pengunjung datang, kemudian si penghuni rumah belum bisa menerima tamu, terimalah uzur dia, terimalah alasan dia. Ya, jangan kita malah sakit hati. Wa in qila lakum murji'u farji'u, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, farji'u, maka pulanglah. Huwa azka lakum, hal itu lebih baik untuk kalian. Surat Nur ayat 24. Yang keenam, la yajuzu lizair ayyuhidda basarahu ila dakhil dar hina isti'dzan. Enggak boleh bagi orang yang mau bertamu memandang ke dalam rumah yang akan dia tamui, ya, dengan tanpa izin. Jadi ketika dia ucapkan salam, pintu dibuka, maka kita yang datang nggak boleh nyelonong mata kita masuk ke dalam rumah, ya, nggak boleh. Jadi izin itu bukan hanya untuk badan kita, tapi untuk pandangan kita, ya. Demikian ikhwah. Saya ulangi bahwasanya ketika kita minta izin seseorang untuk masuk, ya, atau kita ingin bertamu, dibukalah pintu rumah. Dah. Ketika dibuka pintu rumah, ini mata kita nggak boleh masuk ke dalam rumah dia, nggak dibolehkan, ikhwah. Li'anna al-idzna min ajlin nazar, karena izin itu ditetapkan juga termasuk untuk pandangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idzni faqad halla lahum ay yaqfa'u 'ainah." Barang siapa yang melihat ke dalam rumah seseorang dengan tanpa izin mereka, maka halal matanya dicolok, halal matanya ditusuk, halal matanya dicongkel. Begitu ikhwah. Jadi begitu dia nengok ke dalam, langsung dicolok pakai tongkat. Boleh, ya. Artinya tidak ada hukuman bagi seperti itu. Kenapa? Karena dia telah melanggar satu kaedah, dia telah melanggar suatu aturan. Nggak boleh masuk ke dalam rumah, bukan hanya pandangan, bukan hanya jasadnya, tapi pandangan juga tidak boleh masuk ke dalam rumah. Demikian ikhwah. Ini bagi tamu nggak dibolehkan, apalagi orang yang sengaja mengintip ke dalam rumah. Dia cari sela-sela di dinding rumah yang ada bolongannya, kemudian dia intip, ini hukumnya haram. Ketika dia intip, dicolok pakai pisau matanya, ya, maka halal, ya, tidak ada hukuman bagi orang yang melakukannya, yang mencoloknya, yang menusuknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil bab. Idza ata qauman lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhihi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu kaum, beliau ketika minta izin, beliau tidak menghadap ke pintu, ya, tidak menghadap ke pintu. Walakin min ruknihil aiman au aisar awil aisar, tapi beliau berdiri di samping pintu, di samping kusen sebelah kiri atau sebelah kanan. Demikian ikhwah. Kan biasanya kita kalau datang, kita ketuk pintu, assalamualaikum, kita menghadap, ya, kita menghadap pintu. Permasalahannya ketika kita menghadap pintu, kemudian penghuni rumah membuka pintunya, otomatis kan pandangan kita masuk ke dalam, dan itu nggak dibolehkan, ya, dan itu tidak dibolehkan. Jadi gimana? Kita mengetuk pintu, ya, kita gini, kita ketuk pintunya. Jadi kita nggak menghadap pintu, tapi kita menghadap keluar, ya. Misalnya ini pintu nih, samping kanan saya pintu, kita ketuk, assalamualaikum misalnya. Jadi nggak menghadap ke pintu, tapi kita menghadap keluar. Demikian ikhwah. Nggak menghadap ke rumahnya, tapi menghadap keluar. Begitu caranya. Apakah kita berada di sebelah kiri atau sebelah kanan si pintu? Kalau kita menghadap ke pintu, ya otomatis akan melihat ke dalam, dan itu nggak dibolehkan, haram hukumnya, ya. Dan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Innamal isti'dzan li ajlin nazar, sungguhnya minta izin itu ya juga terkait dikarenakan pandangan, agar pandangan kita tidak masuk ke dalam rumah
orang tersebut sebelum kita mendapat izin untuk masuk. Kemudian ikhwah, yang beliau lakukan adalah beliau berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu, wa yaqul assalamualaikum, assalamualaikum. Demikianlah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, la tadkhulu baitan la yujad fihi sahibuh. Jangan kamu masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya. Ya, mungkin penghuninya pada keluar semua, si istri belanja, si suami bekerja, anak-anak pada sekolah, kosonglah tuh rumah. Maka jangan masuk ke rumah tersebut. Au ahadu auladih ar-rasyidina minadz-dzukur, atau janganlah engkau masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya, atau salah seorang anaknya yang sudah dewasa. Demikian ikhwah, yang sudah dewasa, enggak dibolehkan. liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Apabila kamu tidak temui seorang pun di dalamnya, maka janganlah engkau memasuki rumah tersebut sampai kalian diizinkan, hatta yu'dzana lakum, sampai kalian mendapat izin. Surat Nur ayat 28. Demikian ikhwah. Wala ibrata bi idnil mar'atil ajnabiyyati, dan sebagai standar tidak bisa menjadi standar jika izin tersebut dari seorang wanita yang bukan mahram. Misalnya misalnya kita mau berkunjung ke rumah abang kita, abang kandung. Ternyata yang di rumah hanya ada kakak ipar. Abang kita tidak ada di rumah. Kemudian kakak ipar kita mengatakan, ya silakan masuk dek, silakan masuk. Nggak boleh. Karena kakak ipar kita bukan Karena kakak ipar kita bukan mahram. Atau anti seorang perempuan mau berkunjung ke rumah kakak anti, kakak kandung. Si kakak ternyata tidak ada di rumah, yang ada hanya abang ipar. Mungkin si kakak sedang pergi ke warung beli apa begitu. Ya, diketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata abang ipar. Kakak di mana bang? Pergi belanja, mungkin 1 jam lagi datang. Kata si abang ipar, silakan masuk misalnya. Maka nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau dia masuk, maka akan terjadi dua-duaan di dalam rumah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yakhluwanna ar-rajul bi imra'atin ajnabiyyah illa thalithu masyaitan. Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga setan. Maka enggak dibolehkan. Demikian ikhwan rahimahullah. La ibrata bi idnil mar'atil ajnabiyyah. Adapun izin wanita yang bukan mahram itu tidak bisa dijadikan standar. Artinya seperti yang kita katakan tadi, kita mau berkunjung ke rumah abang kita, kemudian abang kita tidak ada, yang ada hanya kakak ipar kita. Kata kakak ipar kita, misalnya saya mau berkunjung ke rumah abang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata kakak ipar saya. Abang mana kak? Saya tanya misalnya. Kata kakak ipar saya, abang sedang pergi kerja. Kapan balik kak? Insya Allah sore misalnya. Kata si kakak ipar, silakan masuk aja. Begitu, nggak dibolehkan. Ya, izin dari kakak ipar itu tidak bisa jadikan standar dibolehkannya kita masuk ke rumah. Ya, dibolehkannya kita masuk ke dalam rumah tersebut. Ka ukhtiz zaujah, seperti adik kandung istri kita, ya, adik kandung. Misalnya kita pergi ke rumah mertua, ya, kita pergi ke rumah mertua, ternyata mertua tidak ada, yang ada hanya ternyata adik ipar kita yang perempuan. Ya, kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata adik ipar perempuan kita.
Ayah mana dek? Ayah pergi ke ladang sebentar, nantilah jam-jam mungkin 2 jam lagi pulang. Yang ada hanya adik ipar kita. Kata adik ipar kita, silakan masuk bang. Maka izin ini tidak bisa jadi standar. Ya, tidak bisa jadi standar karena dia bukan mahram. Atau ibnatul am wal khalah, atau yang memberi izin itu anak sepupu kita yang perempuan, baik anak paman maupun anak bibi, karena sepupu kita itu kan bukan mahram. Ya, sepupu kita bukan mahram, baik yang laki-laki ya yang perempuan lah terutama bukan mahram, walaupun sama-sama satu darah. Misalnya begini, si A, Ahmad dan Muhammad, abang adik. Ahmad punya anak namanya Zaid, Muhammad punya anak namanya Zaidah misalnya. Pada dasarnya boleh menikah antara Zaid dan Zaidah, walaupun dia satu darah, kita katakan kalau bahasa kita kan satu darah. Ya seandainya si Ahmad ini marganya harahab, Muhammad pasti harahab juga karena mereka adik abang kandung. Ya anaknya si Muhammad si Zaid ya juga harahab tentunya. Anaknya si Ahmad yaitu Zaidah juga harahab. Jadi pernikahan seperti ini dalam Islam tidak apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Kita berikan contoh ikhwah yang sejarah dalam hadis Rasulullah SAW, dalam sejarah Rasulullah SAW, seperti menikahnya Ali dan Fatimah. Kalau kita katakan ini jelas satu suku. Kenapa demikian? Ali ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib punya adik yaitu namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Ya kan? Mereka berdua ayahnya adalah Abdul Muttalib. Kita ambil saja contohnya, seandainya Abdul Muttalib ini marganya Lubis misalnya nih ya. Misalnya ini. Marganya Lubis, tentu Abu Thalib juga Lubis, kemudian Abdullah juga Lubis. Kalau begitu anaknya Abu Thalib Ali bin Abi Thalib Lubis. Ini contoh ikhwah, contoh. Lubis, Rasulullah juga Lubis. Demikian. Otomatis kalau Rasulullah Lubis, anaknya Fatimah Lubis. Jadi Ali Lubis, Fatimah juga Lubis kan jadinya. Seandainya ini marganya seperti itu. Ini satu marga semua ini ikhwah. Ya. Dalam trombo, dalam silsilah keturunan antara Ali dan Fatimah ini satu suku, satu marga seharusnya. Ternyata mereka boleh nikah. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, memang di sebagian budaya kita yang seperti ini nggak boleh, karena satu suku sakut marga kata mereka. Dalam Islam boleh, ya dalam Islam dibolehkan. Oleh karena itu, ya sepupu kita itu bukan mahram. Ya misalnya kita datang ke rumah paman kita, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang keluar adalah anaknya yang perempuan. Paman, om mana? Om mana dek? Misalnya, om pergi sebentar. Silakan masuk. Misalnya, silakan masuk bang. Misalnya kita nggak boleh masuk. Kenapa? Karena izin dari dia tidak standar hukum. Demikian ikhwah. Wa zaujatul akh, ataupun kakak ipar, ya itu tidak jadi standar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Saya ulangi bahwasanya tidak boleh masuk ke dalam rumah, ya ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya, Adapun kalaupun ada penghuninya yaitu wanita-wanita yang bukan mahram kita, maka izin dari mereka untuk boleh masuk rumah itu tidak jadi menjadi standar hukum. Yajibul istidanu qabla dukhul inda ziyaratil aqarib ka baitil ammik wa akhik wa khalik, hatta minas sunnati an tasta'dina ala akhwatik. Wajib untuk minta izin sebelum masuk berziarah, berkunjung ke rumah kerabat-kerabatmu, seperti rumah pamanmu, rumah saudaramu, ya. Bahkan termasuk sunnah minta izin terhadap ke rumah akhwat-akhwat, ke rumah saudari-saudari kita. Qala Ibnu Juraij sami'tu Atha bin Abi Rabah
Aku pernah mendengar Atha bin Abi Rabah mengatakan, yukhbiru an Ibn Abbas, dia menceritakan dari Abdullah bin Abbas, qala dia berkata, "Thalathu ayatin jahadahunna nasu." Jahadahunna nasu. Apa kata Ibnu Abbas? Ada 3 ayat yang enggak diamalkan oleh manusia. Qala ta'ala, di antaranya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yaitu di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Qala wa yaqulun, dia mengatakan, orang-orang mengatakan bahwasanya inna akramahum indallahi a'zamuhum baitan. Orang-orang mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling lebar dan luas rumahnya. Ya, ini sudah salah ikhwah. Yang mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, bukan yang punya rumah paling besar. Wal adabu kulluhu qad jahadahun nas. Ya. Adab ini semua ya itu tidak diamalkan oleh orang-orang. Qala qultu sta'dzana qultu aku berkata asta'dzinu ala akhwati aitam fi hujri ma'i fi baitin wahid. Ada yang bertanya, boleh apakah aku harus minta izin kepada saudari-saudariku kepada saudari-saudariku yang yatim, berarti kan dia sudah meninggal ayahnya. Apakah aku harus minta izin juga kepada saudari-saudariku yang masih yatim? Berarti kan saudari-saudarinya belum balik, sebab kalau sudah balik nggak dikatakan lagi yatim. Ya, saya ulangi. Ini ada yang bertanya kepada Atha bin Rabah, apakah aku minta izin pada saudari-saudariku yang yatim yang dia berada di rumahku dalam satu rumah? Qala na'am, kata Atha bin Rabah, iya. Ya, kamu harus minta izin. Kemudian faradatu alaihi liyahrasali fa aba. Qala na'am, ya. Faradatu alaihi liyurakhsali fa aba. Lantas aku ulang lagi pertanyaan itu, harapanku supaya aku boleh mendapat rukhsah, mendapat keringanan, dibolehkan. Fa aba, tapi beliau tidak memberi keringanan. Qala atuhibbu antaraha uryana. Apakah kau suka kalau kamu melihat dia tanpa busana? Maksudnya ikhwah, ya tentu kita sebagai seorang muslim, kakak-kakak kita punya rumah, punya kamar khusus, kita punya punya kamar tersendiri. Jadi ketika kita memasuki kamar kakak kita, kamar adik perempuan kita, ya harus minta izin, nggak bisa begitu saja. Ya harus tetap minta izin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian atuhibbu antaraha uryana. Kamu kalau nggak minta izin ketika tiap memasuki kamarnya, apakah engkau suka engkau melihat adik perempuanmu atau kakak perempuanmu tanpa busana? Qultu la, aku katakan tentu tidak. Qala fasta'dzin. Qala fasta'dzin. Kalau begitu kamu wajib minta izin. Walaupun ketika kamu masuki ruangan kakakmu. Amma zaujatul akhi wal am wal khal, adapun istri daripada abang kita atau istri daripada paman-paman kita atau ukhtuz zaujah atau saudari atau adik perempuan kakak ipar kita, fala yajuzul khalwatu ma'a ihdahunna fi baitin wahid. Maka tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berdua-duaan bersama mereka di dalam satu rumah. Wala ru'yatuha maksyufah, dan kamu juga enggak boleh melihatnya dalam keadaan terbuka aurat. Au mutazayyinah, dan kamu juga tidak boleh melihatnya dalam keadaan dia sedang berdandan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum maddukhulu 'alan nisa. Jangan kalian memasuki ruangan perempuan. Demikian. Ya, jangan. Karena mereka punya privasi tersendiri. Ya, punya privasi tersendiri walaupun itu adalah kakak kita. La tadkhulu 'alan nisa. Jangan kalian masuk ke ruangan perempuan. Faqala rajul min al-ansar.
Berkata seorang laki-laki dari kalangan Ansar, "Ya Rasulullah, ara'aita alhamu?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan itu adalah adik ipar kita atau kakak ipar kita? Beliau mengatakan alhamul maut. Ipar-ipar itu adalah kematian. Demikian ikhwah. Artinya nggak boleh, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ke-9, idza dakhalta baitak, apabila kamu masuki rumahmu, fasallim ala ahlik, maka ucapkan salam kepada keluargamu. Fa'alimuhum bisautika qabla dukhulik. Beritahukan mereka dengan suaramu sebelum kamu masuk ke rumahnya. Di qauli Jabir bin Abdullah, berdasarkan perkataan Jabir bin Abdullah, idza dakhalta ala ahlik, apabila kamu masuk ke rumah istrimu, fasallim alaihi tahiyatan min indillahi wa barakan thayyibah, maka ucapkanlah salam kepada mereka sebagai salam yang penuh berkah dan baik. Wa kana Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, idza jaa fi hajatin, apabila dia datang untuk suatu keperluan, fantaha ilal bab, lantas dia sudah berada tepat di depan pintu, tanah, maka dia pun mendam-dam begitu, sengaja berdaham begitu supaya didengar oleh orang yang dalam rumah. Wa basaqa, kadang-kadang juga beliau meludah, begitu kan, meludah untuk memberitahu bahwasanya ada yang datang. Kemudian kerahiyatan ayyah juma minna ala amrin yakrah. Ini jangan sampai ketika dia masuk dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang ke-10, awid auladaka mundus saghir. Biasakan anak kalian sejak kecil antasta'dinu inda dukhulihim ila ad-daur ghairihim, agar mereka minta izin untuk masuk ke kamar yang lain walau kana min aqaribihim. Ajarkan anak-anak kita sejak kecil kalau mau memasuki rumah orang lain walaupun itu kerabat, tetap minta izin, jangan asal masuk. Ya. Dia tahu bahwasanya rumahnya itu adalah rumah ke abang dia, misalnya dia masuk aja begitu, nggak dibolehkan. Ajarkan, nah izin dulu, ketuk, assalamualaikum, minta izin, kalau dipersilakan masuk, kalau nggak boleh, walaupun pintu terbuka, ya, walaupun pintu terbuka. Selanjutnya, yuhsinu an takuna ziyaratak qasirah, kalau mau berkunjung, nggak usah lama-lama, ya, dari pagi pulangnya kapan, malam, jangan lama-lama. Farubbama kana sahibul manzil ala mau'idin aw kana masyghulan, karena bisa saja si penghuni rumah itu dia punya janji yang lain atau dia sibuk begitu. Qala ta'ala yukhatibul mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap orang-orang mukmin dalam surah Al-Ahzab ayat 54, fa idza ta'imtum fantashiru, apabila kalian sudah makan, maka silahkan kalian beredar pulang. Wala musta'nisina li hadis, tak usah terlalu lama dalam ngobrol. Ini maksudnya ikhwah terkait dengan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW apabila mengundang para sahabat, tadinya terkadang mereka di situ di rumah beliau tuh ngobrol, lama ngobrolnya, maka turunlah ayat ini. Ya, kalau kamu diundang makan oleh Rasulullah, silakan datang. Setelah makan, silakan pulang, begitu. Wala musta'nisina li hadis, enggak usah memperbanyak ngobrol-ngobrol di rumah beliau. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, karena hal itu dapat jelas mengganggu Nabi SAW. Fayastahi minkum, tapi beliau malu. Beliau malu, tidak berani mengutarakan agar si tamu-tamu itu pulang ke rumahnya. Gak berani beliau, malu ya, gak berani. Wallahu la yastahimil haq, tapi Allah tidak malu dengan kebenaran. Makanya turun hadis ini. Wahai para sahabat, kalau kamu diundang makan, silakan datang, makanlah. Setelah makan pulang, begitu. Tidak usah ngajak ngobrol Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Terkecuali jika si penghuni rumah minta, udahlah di sini dulu, nanti aja, nanti malam pulang misalnya. Ya mungkin dia kesepian mungkin, ya.
Anak-anaknya tidak ada, istrinya pergi ke rumah mertua bawa anaknya, misalnya kan dia tinggal sendiri, ya temannya datang, jadi gimana? Sini aja lah, sore aja pulang. Ya udah, tidak apa-apa. Silakan pulang sore. Kenapa? Permintaan tuan rumah, boleh. Yang kedua, al-zair al-ama ayyasta'dzina ka ghairihi hatta yahtajiba an-nisa'u minhu. Bagi si pengunjung yang matanya buta, tetap dia minta izin. Tetap dia minta izin kepada orang lain jika dia memasuki rumah seseorang, agar wanita-wanita sempat berhijab. Wal khalwat fihi muharramah, karena kalau tidak akan terjadi khalwat. Jadi walaupun dia ini buta, ya tetap harus minta izin. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah dia berkata, kuntu indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Maimunah, ketika aku bersama Nabi dan Maimunah. Fa aqbala ibnu Ummi Maktumin, maka tak lama kemudian datanglah ibnu Ummi Maktum. Hatta dakhala alaihi, dan beliau pun masuk ke rumah Rasulullah SAW. Wadzalika ba'da an umirna bil hijab, yang demikian itu setelah kami diperintahkan untuk memakai hijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihtajiba minhu. Ya, Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah, kalian cepat cepat kalian berhijab. Ya, jangan kalian terbuka aurat, tetap segera berhijab. Lantas faqulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, alaisa a'ma la yubsiruna wala tubsiratu la yubsiruna, bukankah dia itu orang buta ya Rasulullah, dia tidak bisa melihat kami. Demikian. Faqal, Rasulullah mengatakan, afa amiyawani antuma, terus kalau dia buta, apakah kalian juga buta? Kata Rasulullah. Ya kalau dia buta nggak bisa melihat kalian, kalian pun seharusnya nggak boleh melihat dia juga. Demikian ikhwah. Ala tubsiranihi, bukankah dia bisa melihat kalian? Ya, bukankah kalian bisa melihat dia? Itu ikhwah. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya walaupun dia buta tidak bisa melihat kalian, itu maksudnya kalian ini Ummu Salamah dan Maimunah, walaupun dia buta tidak bisa melihat kalian, tapi kan kalian bisa melihat dia. Demikian ikhwah. Makanya diminta oleh Rasulullah untuk menurunkan hijabnya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan sebenarnya hadis ini didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasir Albani. Yang ke-13, la yajuzun nazar ila kitabi akhi. La yajuzun nazar ila kitabi akhi. Tidak boleh melihat ke buku tulis saudaranya. Ya, misalnya catatan harian, diari misalnya kan. Gak boleh kita periksa-periksa diari orang, itu benar-benar sangat privasi. Tidak boleh kita membuka-bukanya. Au risalatih, atau membaca surat-surat saudara kita. Duna idzni minhu, yang tanpa izin. Ya, kalau sudah izin nggak ada masalah. Farubbama kana fihi sirrun, karena bisa saja itu merupakan sebuah rahasia. Demikian ikhwah rahimani Allah. Itulah 13 adab dalam meminta izin. Taib, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa hubungi langsung nomor yang sudah tertera di televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan melalui via WhatsApp ke nomor yang sama, atau langsung ke nomor saya ini, yaitu di 0813 600 61. 0813 600 61. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah dari Pekanbaru ingin bertanya, afwan di luar tema. Ustaz, bolehkah
wanita nifas megang Al-Quran, dan bagaimana sebaiknya wanita nifas beramal kala puasa bulan Ramadan. Syukran. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, mengenai wanita yang sedang nifas, apakah dia boleh pegang Al-Quran? Ikhwah, pada dasarnya masalah ini masalah yang dikhilafiyahkan oleh para ulama. Bolehkah seorang itu memegang Al-Quran dengan tanpa wudu? Demikian. Namun Allahu a'lam bissawab, saya cenderungnya menyatakan ya bahwasanya boleh wanita yang nifas itu pegang Al-Quran. Boleh. Adapun hadis-hadis ataupun ayat yang menjelaskan tentang ketidakbolehannya, yaitu seperti la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang suci. Mutahharun ini malaikat, ikhwah. Demikian juga sabda Rasulullah risalah Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman, la yamassul Quran illa tahir, jangan ada yang menyentuh Quran kecuali yang suci. Yang suci ini ada dua, ikhwah. Yang dikatakan suci ada dua makna. Pertama, suci yang hakiki, artinya dia suci dari hadas besar, dari hadas kecil, dan suci dari najis. Ada suci maknawi. Suci maknawi ini, ikhwah, dia suci karena dikatakan suci karena dia seorang muslim. Kalau dia musyrik, dia nggak dikatakan suci, dia dikatakan najis. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yadkhulul innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ya, najis ini bukan berarti banyak najis yang berselema ataupun melekat pada tubuhnya, bukan itu dikatakan najis, bukan itunya. Ya, tapi yang dimaksud najis di sini adalah karena akidahnya yang kotor, maka dikatakan najis. Berarti kalau dia seorang muslim tidak dikatakan najis. Nah, kalau nggak dikatakan najis maka dia dikatakan suci. Berarti boleh dong dia pegang. Nah, demikian, makanya karena la yamassul Quran illa tahir, tidak ada yang menyentuh Quran kecuali hanya yang suci. Yang suci ini bisa maknanya dia Islam, berarti selama dia seorang muslim dia boleh pegang Quran walaupun sedang haid, walaupun sedang nifas. Demikian juga ya kalau diartikan sucinya suci yang hakiki, karena kalau suci maknawi tadi kan kebalikannya, berarti orang kafir itu merupakan najis. Demikian. Tapi kalau diartikan suci itu adalah suci yang terbebas dari hadas besar dan hadas kecil, maka dia harus berwudu. Demikian, ikhwah rahimanallah, berwudu atau mandi. Allahu a'lam bishawab. Makanya saya cenderungnya pada pendapat yang menyatakan tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dikarenakan hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu semuanya belum tepat untuk untuk menjelaskan masalah hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukum mengenai arisan? Apakah ada unsur ribawinya? Allahu a'lam bishawab, saya nggak melihat ada ribawinya, ada ribanya. Karena permasalahannya yang itu saling hutang menghutangi dan tidak ada keuntungan juga. Ya, setiap kali pertemuan mereka bayar 50.000 atau 100.000 misalnya, ya. Nanti diundi, di hari pertama dapatlah si ibu fulanah, maka yang dikumpulkan pada saat itu diberikan kepada ibu tersebut. Udah, bulan depannya begitu lagi, ibu yang mengambil arisan itu dia seolah sedang berhutang dengan anggota. Dia akan cicil per bulannya berapa. Nah, demikian, ikhwah. Jadi sini Allahu a'lam bishawab, saya tidak lihat adanya unsur ribawi yang harus dikatakan riba. Allahu a'lam. Demikian, yang ada di situ yaitu saling tolong menolong, saling hutang menghutangi. Hutang menghutangi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika seorang ibu memiliki 2 anak perempuan, yaitu kakak dan adik saya, dan ternyata beliau ini kurang pandai berlaku adil dalam kasih sayang ketika dengan sang kakak, sang ibu bercerita tentang kekurangan sang adik, dan sebaliknya ketika cerita pada
Dan ketika kakak tidak ada sudah menikah, sang adik dibandingkan dengan sang kakak yang mengakibatkan sang adik cemburu pada sang kakak. Mengapa menjadi timbul rasa kurang suka pada si kakak? Apa yang harus dilakukan oleh si kakak, Ustadz? Terkadang ingin membantu si ibu pun menjadi pikir dua kali karena takut sang adik menjadi tidak suka pada si kakak. Ingin rasanya menegur perilaku ibu, namun tapi bingung mulai dari mana. Dia dekati adiknya, ya. Dia dekati adiknya, dia dia sayang adiknya, mungkin sering diberi apalah begitu, belikan dia baju demikian, ya. Itu ikhwah, kalau orang tua ya sudahlah, minta kemakluman adik saja. Kalau ibu bilang ini udahlah abaikan saja, kakak juga nggak merasa lebih bagus dibandingkan adik, begitu. Udahlah biar aja lah, dengarkan saja begitu. Karena kalau orang tua apalagi sudah mulai di atas 60 ikhwah, ya terkadang celotehnya begitu. Ya sudahlah, kita sabar-sabarkan adik kita dekatkan adik kita, kemudian sering berilah dia hadiah, insyaallah tahabu kata Rasulullah, saling memberi hadiah lah, niscaya kalian akan saling mencintai, insyaallah. Dekatlah dengan adik dan minta kemakluman adik terkait dengan orang tua. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.